坚强，想要阻挡后来者。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Yang Kai berpamitan kepada Xiao Fuseng. Tujuan datang ke lembah Yaowang telah tercapai. Dia sudah lama tidak kembali ke paviliun Ling Qiao, jadi dia seharusnya kembali. Xiao Fuseng sepertinya sudah tahu bahwa dia akan seperti ini. Dia tidak memiliki banyak fluktuasi dalam penampilannya. Dia hanya berkata, meskipun aku tahu kamu telah datang ke lembah Yaowang, kamu akan dianggap sebagai murid dari puncak awan tersembunyiku. Jika kamu memiliki waktu luang di masa mendatang, kembalilah. Yang Kai merasa bersalah dan berpamitan. Xia Ningxiang agak enggan untuk menyerah, tetapi tahu bahwa niat Yang Kai telah terputus, tentu saja tidak menahannya. Terlebih lagi, Yang Kai memberitahunya tadi malam, dan meninggalkan setetes cairan Liuyan dan setetes losion pembersih jiwa. Dia juga meninggalkan banyak ramuan. Xia Ningxiang telah mencapai tingkat ke-7 dari alam Zenyuan, dan kekuatannya berkembang pesat. Apa yang ditinggalkannya dapat membantunya untuk dipromosikan ke Senyu. Dong Qingyan di sana, Yang Kai memberinya setetes cairan Liuyan, dia seharusnya segera dapat menembus alam Zenyuan, setetes cairan Liuyan sudah cukup untuk membuat Zenyuannya lebih murni. Tidak hanya itu, Yang Kai juga mengajarkan Xia Ningxiang susunan roh yang telah dilihatnya dari alkimia Zhenjue sebelumnya, dan mengajarkannya kepada Xiao Fuseng melalui tangannya. Dipercayai bahwa dengan bantuan susunan spiritual ini, Xiao Fuseng seharusnya dapat memurnikan pil pada tingkat Suanji. Meskipun tidak dapat dianggap sebagai pil tingkat roh sejati, itu juga harus memenuhi keinginan seumur hidup Xiao Fu. Xiao Tua dan Bibi Xianglan memperlakukan Yang Kai dengan baik, dan imbalannya susunan roh ini. Setelah 7 atau 8 hari, Yang Kai akhirnya membuka pintu. Melangkah ke paviliun Ling Qiao, Yang Kai merasa ada yang salah di sini. Seluruh paviliun Ling Qiao dipenuhi dengan roh jahat yang samar. Saat wajahnya tenggelam, langkah Yang Kai menjadi sangat cepat. Dia melihatnya sepanjang jalan, dan dia terkejut menemukan bahwa seluruh paviliun Ling Qiao penuh dengan awan melankolis, dengan jejak yang tertinggal setelah pertempuran. Banyak murid paviliun Ling Qiao bertindak tergesa-gesa dan meninggalkan klan dengan tas mereka. Yang Kai melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak melihat apapun. Dia menghentikan salah satu dari mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang itu awalnya memiliki ekspresi wajah yang tidak sabar. Apakah kamu Yang Kai? Ketika dia berbicara, sikapnya juga terkendali. Setahun yang lalu, dia telah mendengar tentang pertarungan Yang Kai melawan keluarga Bai Bai Yunfeng. Apa yang terjadi di klan? Kemana kau pergi? Yang Kai bertanya dengan tergesa-gesa. Sulit untuk mengatakannya. Wajah pria itu berceloteh dan melepaskan diri dari belenggu Yang Kai. Dia berkata, lebih baik kau tanyakan sendiri pada kepala sekolah dan para tetua. Sambil berbicara, dia pergi dengan tergesa-gesa. Melihat dari kejauhan sebuah sosok putih terbang mendekat. Itu adalah Suyan. Dengan angin yang harum, dia jatuh di depan Yang Kai. Senyum muncul di wajahnya yang lembut. Yang Kai mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh semangat, ada apa di sini? Sesuatu telah berubah. Aku berjalan dan berbicara. Berbicara, tubuh itu melayang ke udara, dan Yang Kai juga menjalankan Zenyuan dan terbang bersamanya. Merasakan penyebaran gelombang Yuan asli, Suyan menatap Yang Kai dengan heran, kamu benar-benar memiliki Yuan 3 lapis. Yang Kai menyeringai, kekuatannya telah meningkat begitu cepat. Tidak, kamu terlalu lambat. Yang Kai juga menantikan peningkatan kekuatan Suyan. Dia dilatih di luar dan memiliki berbagai kesempatan untuk meningkat begitu cepat. Suyan, yang hanya berlatih keras di klan, dapat tumbuh hingga titik ini. Jika dia diberi sumber daya yang sama seperti dirinya, dia akan lebih cepat dipromosikan. Mendengar pujian Yang Kai, wajah cantik Suyan memerah dan dipenuhi dengan kepuasan. Dengan suara rendah, Bing Xinjue memperhatikan pengembangan suasana hati. Suasana hati saya telah banyak membaik dalam setahun terakhir, jadi kekuatan saya juga telah meningkat. Yang Kai berpikir dalam-dalam dan tahu bahwa dia pasti telah diracuni oleh keterampilan Yin dan Yang Huan-Huan untuk dengan cepat meningkatkan suasana hatinya. Suyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Kemana kita akan pergi? Suyan mengangguk pelan, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap.
Dia berkata sambil tersenyum pahit. Kepala sekolah berkata, jika kamu kembali, kamu akan dibawa masuk pertama kali. Ada apa dengan kepala sekolah? Yang Kai memperhatikan bahwa Suyan tampak tidak beres, jadi dia membuka mulutnya dan bertanya. Guru terluka parah. Siapa yang melakukannya? Wajah Yang Kai langsung tenggelam. Kekuatan Master Ling Taixu tidak kurang dari tetua Meng. Dia memiliki bakat yang luar biasa. Jika dia tidak menyia-nyiakan lebih dari 10 tahun dalam hidup ini karena urusan kedua muridnya, dia akan menghancurkan Senyu dan mencapai puncak Senyu. Ahli seperti itu sekarang terluka parah, dan melihat ekspresi Suyan, cederanya pasti tidak biasa, siapa yang bisa mengalahkannya seperti ini? Murid kedua guru. Apa? Yang Kai terkejut dan tiba-tiba menjawab. Yah, tetapi dia keluar dari aliran naga yang terperangkap, dan keterampilan jahatnya hebat. Pada hari dia meninggalkan celah, dia bertarung dengan seluruh master alam pengembaraan roh Paviliun Ling Qiao. Pemimpinnya terluka parah. Zhou Fei, tetua keempat, terbunuh di tempat. Tetua lainnya juga terluka, dan murid yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Jika kepala sekolah tidak berjuang untuk melindunginya, aku khawatir Paviliun Ling Qiao akan. Kapan itu terjadi? 1,5 bulan yang lalu. Suyan menggelengkan kepalanya. Efek samping dari perang itu belum hilang. Paviliun Ling Qiao penuh dengan roh jahat. Para murid harus menggunakan keterampilan mereka untuk melawan setiap saat. Orang-orang tingkat tinggi terluka parah. Beberapa orang takut mereka akan terlibat, jadi mereka mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan sekte. Namun, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa kedua murid itu dapat menembus penghalang dari aliran naga yang terperangkap. Di bawah aliran naga yang terperangkap, banyak sekali orang telah disegel selama ratusan tahun. Tidak seorang pun dapat melarikan diri, tetapi murid kedua pemimpin berhasil. Ketika Ling Taixu menangkapnya, dia ingin menjadi guru dan murid. Alih-alih membunuhnya, dia hanya meninggalkan kultivasinya dan menjebaknya di aliran naga yang terperangkap. Namun, dia menanam kutukan untuk Paviliun Ling Qiao lebih dari 10 tahun kemudian. Jika dia tahu ini, Ling Taixu tidak akan meninggalkan kehidupan pria itu. Masuklah, pemimpin sudah menunggumu, kata Suyan. Yang Kai mengangguk, membuka pintu dan masuk. Melihat apa yang dilihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan tegang. Setahun yang lalu, ketika kamu dipisahkan dari Gunung Yuming, guru masih bersemangat tinggi. Dia terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan lembah Raja Hantu. Tetapi sekarang aku melihatmu lagi, tetapi dia tampak kuyu dan penuh dengan udara hitam. Jelas, dia terluka parah dan tidak dapat menekan roh jahat yang menyerang tubuhnya. Tampaknya menyadari kembalinya Yang Kai, jari-jari Ling Taixu sedikit bergerak di tempat tidur, dan matanya perlahan membuka celah. Di rumah, selain Ling Taixu, ada seorang alkemis Paviliun Ling Qiao yang menemani. Alkemis ini tidak terlalu kuat. Dia hanya sekitar 7 atau 8 tingkat dari level alam Zenyuan. Dia adalah murid dari generasi sebelumnya. Paman, bagaimana situasi pemimpin? Yang Kai menoleh dan bertanya. Pria itu perlahan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Di dalam rumah, Yang Kai membuka dan meletakkan 2 jari di pergelangan tangan Ling Taixu dan menutup matanya. Saat kesadaran ilahi meluap, hati Yang Kai perlahan-lahan tenggelam ke dasar lembah. Organ-organ internal Ling Taixu dan 6 organ Fu semuanya tergeser, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, jadi hanya ada sedikit vitalitas dan kekuatan Qi dan darah. Zenyuan dalam tubuh bersifat halus dan tak terbantahkan. Ada banyak meridian yang rusak di dalam tubuh. Sirkulasi Zenyuan tidak lancar, dan pengoperasian keterampilan terhalang. Tidak hanya itu, tetapi juga banyak napas jahat yang menggerogoti vitalitasnya dan menggerogoti elemen sejatinya. Jika bukan karena seteguk vitalitas murni untuk melindungi hati, Ling Taixu pasti sudah lama mati. Cedera Sigong tidak dapat dijelaskan dengan 2 kata. Sekarang hidupnya tergantung pada garis, dan dia bisa mati kapan saja. Saya khawatir dia hanya ingin menunggu Yang Kai kembali dengan selamat. Bagaimanapun, dia mengirim Yang Kai ke tempat lain untuk berlatih, dan tidak ada berita tentang itu sampai sekarang. Apakah sudah minum obat? Yang Kai bertanya. Paman seperguruan, mengapa kamu berhenti berbicara? Beberapa waktu lalu, saya minum beberapa pil, tetapi sekarang saya tidak berani memberinya apapun. Yang Kai mengerutkan kening dan berpikir untuk membayar. Setelah beberapa saat, dia berkata, Paman, kamu keluar dulu, ada yang ingin kukatakan pada kepala sekolah. Alkemis Paviliun Ling Qiao ragu sejenak, lalu bangkit dan pergi.
Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara Yang Kai dan Ling Taixu, pemimpin itu memberitahunya sebelum dia koma. Begitu Yang Kai kembali, dia akan membawanya menemuinya. Pemimpin itu sangat menghargai Yang Kai sehingga hubungan mereka jelas berbeda. Ketika paman seperguruan itu pergi, Yang Kai segera mengambil beberapa salep Wanya Oling dari ruang buku hitam. Yang Kai tidak berani mengambil terlalu banyak. Itu hanya setengah kelingking. Dia tidak tahu apakah salep Wanya Oling dapat menghidupkan kembali orang mati, tetapi sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya padanya. Bagaimanapun, ini adalah bagian terbaik dari waktu ribuan tahun, jutaan obat dan berkumpul bersama. Ada air di ruangan itu. Yang Kai mengambil cangkir dan menuangkan salep Wanya Oling ke dalam cangkir dan menuangkannya ke dalam air panas. Satu tangan akan membuka mulut Ling Taixu, sambil perlahan menuangkan obat ke dalamnya. Butuh waktu lama untuk membiarkan Ling Taixu meminum semuanya. Tidak berani mengabaikan, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menekan dada Ling Taixu ke titik akupuntur, perlahan-lahan menuangkan Zenyuan ke dalamnya untuk membantu efek pemurniannya. Pada saat yang sama, indera keilahian terungkap dan perubahan dalam tubuh Si Gong diamati dengan saksama. Dengan khasiat salep Wan Yao Ling, Yang Kai dengan jelas merasakan bahwa ladang ramuan Ling Taixu yang awalnya layu mengeluarkan jejak vitalitas, bahkan aliran darah seluruh tubuhnya berangsur-angsur meningkat, dan detak jantung di dadanya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Yang Kai tampak senang, sedikit meningkatkan output Yuan sejati. Tubuh Ling Taixu terlalu lemah. Jika dia tidak tahan dengan khasiat salep Wan Yao Ling tidak dapat menghidupkan kembali orang mati, itu sama saja dengan dia secara pribadi mengakhiri hidup Ling Taixu. Dia adalah guru Yang Kai sendiri. Bagaimana dia bisa tidak khawatir? Untungnya, salep Wan Yao Ling memang berperan. Setelah beberapa saat, aliran Zen Yuan yang tidak kuat tumbuh di ladang ramuan Ling Taixu. Didorong oleh Yang Kai, Zen Yuan terbungkus dalam efek pengobatan dan mengalir melalui meridian. Meridian yang rusak diperbaiki dengan cepat. Di bawah pemeriksaan indera ilahi, semua proses terlihat jelas. 5 organ dalam dan 6 organ fu di tubuh Ling Taixu juga dengan cepat kembali ke posisi semula. Wajah pucat berangsur-angsur memerah, Ling Taixu tanpa sadar bernapas ringan, rasa sakit berangsur-angsur mereda. Melihat ini, Yang Kai menjadi semakin tenang. Setelah sebatang dupa, langkah kaki terdengar keluar dari pintu. Yang Kai mengerutkan kening dan mendengarkan. Sesaat kemudian, seseorang datang ke pintu. Hanya mendengarkan suara Su Xuanwu. Dengar-dengar Yang Kai kembali. Su Yan menjawab, "Yah, ada di sana." Suara tetua Wei Sitong mengikuti. "Bagaimana kamu keluar? Bukankah kamu selalu menemani pemimpin?" Pria itu menjawab, keponakan Yang Kai mengatakan ada yang ingin dia katakan kepada kepala sekolah. "Omong kosong." Wei Sitong memarahi, "Kepala sekolah tidak sadarkan diri, bagaimana kamu bisa mengatakan apapun?" Tetua itu tidak mengerti mengapa pemimpin itu sangat menghargai Yang Kai. Satu-satunya hal yang dia katakan sebelum dia tidak sadarkan diri adalah membiarkan Yang Kai pergi menemuinya segera setelah dia kembali. Apakah pemimpin itu benar-benar menganggapnya sebagai murid masa depan Paviliun Ling Qiao? Dugaan ini membuat Wei Sitong merasa sangat tidak nyaman. Hubungannya dengan Yang Kai tidak harmonis. Tentu saja, dia tidak ingin melihatnya berkuasa. Sambil berbicara, dia memimpin beberapa tetua lainnya untuk mendorong pintu masuk. Keempat tetua itu terkejut dengan pemandangan itu. Mereka melihat tubuh Yang Kai penuh dengan Zenyuan, tangannya menekan dada kepala sekolah, menuangkan Zenyuan ke dalam tubuh. Bajingan. Wei Sitong sangat marah. Pemimpin itu terengah-engah dan tidak bisa disentuh. Di mana dia bisa tahan untuk menuangkan Zenyuan ke dalam tubuhnya? Dengan marah berteriak, mengangkat tangan adalah angin telapak tangan ke arah Yang Kai di belakang serangan. Cahaya dingin di mata Su Yan menyala. Sebelum dia mulai, Su Xuanwu juga menyerang telapak tangan Wei Sitong dan mencegatnya di tengah jalan. "Apa yang kamu lakukan, saudara seperguruan kedua?" Wei Sitong menatap Su Xuanwu dengan tatapan dingin. Su Xuanwu menahan rasa tidak senangnya dan mengerutkan kening. "Saya ingin bertanya kepada saudara seperguruan apa yang sedang Anda lakukan." Wei Sitong berkata dengan dingin, "Apa yang kulakukan? Mari kita lihat apa yang dilakukan bajingan ini, tidakkah kau ingin membunuh pemimpin?" "Diam." Yang Kai menoleh dan memberikan minuman muram. Meskipun dia tidak menyukai Wei Sitong yang lebih tua sepanjang waktu, dia lebih peduli dengan dirinya sendiri sekarang, tetapi Wei Sitong juga peduli dengan pemimpinnya, jadi Yang Kai tidak peduli, tetapi dia terlalu sombong dan berisik untuk membuat dirinya tidak sabar.
Wei Sitong tampak tercengang, tetapi dia tidak menyangka bahwa bocah itu berani berbicara dengan dirinya dengan nada ini. Tetua itu hendak memberi Yang Kai pelajaran dengan yang mulia. Namun, dia mendengar suara batuk kecil. Tiba-tiba, Ling Taixu, yang seharusnya berada di garis kehidupan, tiba-tiba berkata, "Jangan bertengkar." Suaranya lemah, tetapi itu adalah suara Ling Taixu. Keempat tetua itu tercengang, wajah mereka tidak bisa dipercaya. Mereka tampak sangat aneh. Sepertinya mereka mendengar suara Ling Taixu hanya ketika mereka merasa bahwa mereka mengalami halusinasi pendengaran. "Tuan," Wei Sitong memanggil dengan tidak yakin. Dia melihat ke sana. Benar saja, dia melihat pemimpin Ling Taixu membuka matanya dan melihat ke arah ini. "Tuan, bangun." Su Xuanwu datang dengan langkah cepat. Tetua ketiga minum air, dan 5 tetua, Anda Zizi, juga maju bersama. Setelah memastikan bahwa pemimpin itu benar-benar terbangun, suara beberapa orang tua bergetar dan mata mereka langsung basah, bahkan Wei Sitong, yang pandai bertarung demi kekuasaan dan kekuasaan. Ketika pemimpin itu terbangun, mereka merasa bahwa mereka dapat melihat bulan yang cerah melalui awan gelap. Paviliun Ling Qiao tidak ada yang bisa, tetapi tidak dapat melakukannya tanpa Ling Taixu, terutama pada saat kritis ini. "Kalian semua keluar dulu." Pemimpin itu memberi perintah ringan. Ya, beberapa orang tidak berani ragu-ragu, dan mereka mundur dengan hormat. Sebelum pergi, mereka semua menatap Yang Kai, mereka tidak tahu cara apa yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan pemimpin yang sekarat dan terluka parah. Setelah yang lain pergi, Yang Kai sambil tersenyum. "Sigong." Ling Taixu menatap Yang Kai dengan gembira dan bergumam, "Kembalilah." Saat dia berbicara, dia rileks dan tertidur lagi. Di luar, keempat wajah tua itu saling memandang, bingung. Begitu pula sang alkemis. Setengah jam yang lalu, nyawa Ling Taixu masih tergantung pada garis. Bagaimana dia bisa bangun dalam waktu setengah jam? Selain itu, wajahnya jauh lebih baik dan kemerahan daripada sebelumnya. Jelas, ki dan darahnya banyak pulih. "Pil apa yang kamu berikan kepada pemimpin selama periode ini?" Wei Sitong tampak tidak yakin dan bertanya kepada sang alkemis. Yang terakhir perlahan menggelengkan kepalanya, tanpa obat, kepala sekolah tubuhnya sudah tidak mampu menahan dampak obat pasti akan mati. Beberapa orang tampak semakin curiga. Hebei Shui jelas tidak percaya bahwa Yang Kai memiliki kemampuan yang begitu hebat. Jangan katakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan ini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan ini, dia selalu membutuhkan pil untuk menyembuhkan luka. Di mana dia akan mendapatkan obat penyembuh yang akan menghidupkan kembali orang mati. Wei Sitong mengerutkan kening dan bergumam. Ini benar-benar aneh. Su Xuanwu mendengus dingin. Itu hal yang baik bagi pemimpin untuk bangun. Apa yang kalian pedulikan begitu banyak? Setelah cedera kepala sekolah stabil, tanyakan padanya apakah dia tidak tahu. Sekarang tidak ada gunanya menebak. Baiklah, benar juga. Beberapa tetua tampak santai. Lupakan saja, aku akan kembali dan menyembuhkan diri dulu. Wei Sitong menggelengkan kepalanya. Beberapa orang lainnya juga bergegas untuk menyusul, beberapa tetua dalam perang sebelumnya terluka cukup serius, setelah masa pemulihan, akhirnya jauh lebih baik, tetapi lukanya masih belum sembuh, masih perlu direhabilitasi. Selama beberapa hari, Yang Kai bersikeras membawa salep Wanyaoling ke Ling Taixu. Kondisi fisik Sigong membaik dari hari ke hari. Setelah 4 atau 5 hari, lukanya telah pulih. Hanya roh jahat yang menyerang tubuhnya yang belum teratasi, yang membuat wajahnya tampak memiliki kilatan gelap.